Tiga pinjam online sebelumnya sudah tumbang, sudah dicabut izinnya oleh pihak OJK karena mereka juga mengalami tingkat galbay tinggi. Dan sekarang ada 5 pinjam online legal yang mengalami tingkat galbay tinggi. Jadi buat kamu nasabah pinjam online, jangan bayar dulu 5 pinjol ini. Kenapa? Supaya mereka bangkrut ataupun gulung tikar. Tapi yang namanya utang piutang kan itu wajib dibayar ya. Tapi tunggu dulu, kenapa? Karena kan ini supaya mereka bangkrut ataupun gulung tikar. Karena meskipun mereka nggak bangkrut, nantinya mereka bisa dicabut izinnya oleh pihak OJK. Karena kalau pinjol sudah mengalami tingkat galbay tinggi, itu ada dua risiko yang akan mereka hadapi. Yang pertama, izinnya dicabut oleh pihak OJK, dan yang kedua, bangkrut. Cuman jangan salah, biasanya pinjol-pinjol yang seperti ini itu jauh lebih parah loh dari pinjol yang biasanya. Kenapa? Karena kan mereka mengejar untuk memperbaiki tingkat galbay mereka. Jadi sebelum kamu tahu pinjol apa saja, kamu harus tahu dulu apa yang harus kamu lakukan, yaitu seperti menghapus aplikasinya. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk memutus akses mereka, seperti akses ke kontak, akses ke galeri, ataupun akses ke file-file di HP kita. Dan yang selanjutnya, kamu bisa ganti kartu HP, ganti WA, ganti email. Tujuannya buat apa, Bang? Tujuannya untuk memutus teror DC pinjol ini. Karena seperti yang kita tahu, kalau pinjol sudah mengalami tingkat galbay tinggi, itu nerornya jauh lebih parah loh. Jadi kamu harus lakukan hal tersebut. Dan ingat, jangan di-skip video ini. Cuman sebelum ke pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Kenapa kok pinjol-pinjol ini bisa tingkat galbaynya tinggi? Jawaban jelas. Karena banyak yang galbay di pinjol-pinjol ini. Jadi, semakin banyak yang galbay, maka resiko kebangkrutan atau resiko dicabut izinnya oleh pihak OJK itu tinggi loh. Makanya banyak di luar sana pinjol-pinjol yang tumbang itu karena nasabahnya pada galbay. Kan seperti yang saya bilang, kalau mau pinjol bangkrut, ya kita harus galbay. Emang tidak semua pinjol bisa dibangkrutkan dengan cara kita bergalbay, karena ada juga yang backupnya itu jauh lebih besar. Nah, kita langsung saja, pinjol apa saja sih yang sekarang itu tingkat galbaynya tinggi? Nah, untuk yang pertama di sini itu ada pinjol modal nasional ya, dengan tingkat galbay 93%. Ini tinggi loh. Pinjol ini dulunya sempat dipuji karena proses pencairan cepat, tapi belakangan ini tingkat galbay mereka tembus 93%. Artinya hampir semua pinjaman yang disalurkan macet alias tidak bayar tepat waktu. Kondisi ini bikin arus kas seret dan membuat modal nasional rawan tidak bisa bertahan. Seperti yang saya bilang, bangkrut ataupun dicabut oleh pihak OJK. Untuk yang kedua yaitu ada pinjol atau finansial mau cash. Nah, mau cash ini sempat jadi andalan banyak pengguna karena fleksibilitas teror pinjaman. Namun kini 96% peminjam gagal bayar. Angka ini jelas mengkhawatirkan. Kalau tidak segera ada restrukturisasi, OJK bisa turun tangan mencabut izin karena resiko sistemik terlalu besar. Nah, itu untuk yang kedua, yaitu pinjol mau cash. Tingkat galbaynya ini tinggi banget ya, 96%. Kalau mereka tidak bisa memperbaiki, ya bisa dicabut izinnya oleh pihak OJK ataupun bangkrut. Untuk yang ketiga ada pinjol atau finansial dana mas. Dana mas tingkat galbaynya mencapai 97%. Ini tinggi loh. Tinggi banget ini ya. Dana mas bukan pemain baru, bahkan termasuk salah satu pinjol pertama yang berizin resmi. Tapi siapa-sangka tingkat galbaynya mencapai 97%. Ini menandakan bahwa kualitas kredit sangat buruk. Jika terus dibiarkan, Dana Mas bisa benar-benar kolaps ataupun bangkrut gulung tikar. Untuk yang keempat ada pinjol atau finansial koin P2P. Koin P2P ini dikenal karena branding besar dan kerjasama dengan beberapa startup. Tapi kenyataannya mereka juga ikut terpuruk dengan 94% peminjam bermasalah. Lebih tepatnya banyak yang galbay ya, itu 94%. Jadi yang membayar itu ya cuma 6% aja. Untuk yang kelima ada pinjol atau finansial pinjaman Go. Tingkat galbay itu mencapai 96% loh. Pinjaman Go ini emang tidak sepopuler yang lain, tapi kondisinya tidak kalah parah. Dengan 96% tingkat galbay, pinjaman Go jelas masuk kategori gawat darurat. Jika terus dibiarkan, pinjaman Go bisa masuk daftar pinjol yang dicabut operasinya oleh pihak OJK. Seperti yang saya bilang, pinjol kalau mengalami tingkat galbay tinggi itu resikonya dua loh. Yang pertama bangkrut, yang kedua dicabut izinnya oleh pihak OJK.
Jadi itulah pinjol-pinjol yang sekarang lagi tingkat galbanya tinggi. Cuman seperti yang saya bilang di awal, kalau ada pinjol-pinjol kamu jangan lupa ganti kartu HP, ganti WA, hapus aplikasinya atau hapus semua izin aplikasinya. Nah, mungkin itu saja virus yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dan buat kamu juga yang ingin request tentang video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar, insya Allah saya akan bahas. Oke, saya akan Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.